Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Anissa Bestari, NIM V1323010. Jadi, di sini saya akan menjelaskan video mengenai praktik melakukan analisis SEM PLS dengan Smart PLS, sekaligus secara verbal menjelaskan interpretasi dari output yang dihasilkan oleh kalkulasi pada software tersebut. Jadi, tugas ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Market Research Practice. Jadi langkah pertama yaitu kita klik pada bagian New Project dan kita rename menjadi Project 1. Kita klik OK. Lalu pada tulisan double click to import data ini kita klik 2 kali. Dan kita masukkan data yang sudah kita download tadi. Jadi ini tes data nih. Lalu kita klik OK. Nah, jadi seperti ini tampilan data yang sudah kita impor. Selanjutnya kita klik pada bagian project 1 ini. Dan ini nanti pada sebelah bagian kiri akan muncul indikator CQ1 dan seterusnya. Jadi langkah selanjutnya di sini kan ada latent variable. Jadi kita cukup klik 1 kali. Lalu kan kanvas di sini masih kosong. Jadi setelah kita klik latent variable, kita bisa klik pada bagian kanvas sebelah sini. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini dan tulisannya masih latent variable 1. Jadi sebelumnya kita akan rename terlebih dahulu. Jadi bagaimana cara merename-nya adalah kita klik kanan, lalu kita rename dan diubah menjadi PR quality. Kita klik OK. Jadi di sini kita akan membuat lingkaran merah ini 9 ya teman-teman. Jadi ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Jadi kita rapikan ya teman-teman. Kita klik. Kita klik satu persatu, lalu kita klik align select ini. Nah, ini juga kita klik satu persatu, klik kanan, lalu align select. Nah, sudah rapi, jadi tampilannya akan seperti ini. Jadi selanjutnya kita rename pada bagian ini. Kita klik kanan, kita rename menjadi enjoyment. Kita klik OK. Lalu lanjut pada bagian merah ini kita rename lagi menjadi Project Interaction. Dan melakukan hal yang sama, kita rename semuanya terlebih dahulu ya teman-teman. Caranya sama, klik kanan lalu rename. Oke. Selanjutnya
Kita rename lagi semuanya. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini setelah kita rename semuanya. Jadi setelah kita rename 9 lingkaran tadi atau elemen ini, tampilannya akan seperti ini. Nah, yang pertama pada bagian VR quality ini kita berikan indikator-indikator ini teman-teman. Jadi kan di sini ada indikator 1 dan seterusnya. Jadi kita masukkan ini. Di sini lalu kita masukkan ke bagian VR quality. Jadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita masukkan pada bagian participate indictment ini. Kita P1, P2, P3, P4, P5. Lalu kita masukkan ke sini. Nah, begini ya teman-teman. Lalu kita lanjut pada bagian participate immersion ini. Lalu pada bagian participate immersion ini kita masukkan P1, P2, P3, P4. Kita ulangi ya teman-teman. P1, P2, P3, P4. Kita masukkan ke sini. Jadi pada bagian participate immersion ini kita sudah masukkan PIM1 sampai dengan PIM4. Jadi tampilannya seperti ini. Lalu lanjut participate usefulness ini kita masukkan PU1 sampai dengan 4. Masukkan. Kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Masukkan sini ya teman-teman. Lalu lanjut percepat cost ini PC1 hingga PC3. Masukkan sini. Lalu pada bagian percepat di sini kita masukkan PR1, PR2, PR3, masukkan ke sini. Lalu lanjut pada percepat complexity ini kita masukkan 1, 2, 3. Lalu pada bagian percepat value dengan cara yang sama, ini sampai 3. Masukkan sini. Selanjutnya behavior intention ini jadi langkah selanjutnya di sini kan ada tulisan connect. Jadi kita pertama-tama connect pada bagian VR quality ini, kita konekkan pada bagian content variable. Lalu pada bagian sini kita zoom out. Jadi seperti ini ya teman-teman, kalian cukup simak saja dengan cara yang sama.
Nah, yang terakhir nih pada bagian perceived value ini ke behavior action. Kemudian jika sudah berwarna biru, kita klik calculate, kita klik PLS algorithm. Ini jadi tadi kan kita sudah klik calculate, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita baikkan yang merah pada bagian VR quality. Jadi kita mencari merah pada bagian PC01, PE01, BIM02. Yang merah kan ada 3. Lalu kita kembali ke sini, project 1, dan kita hapus pada bagian PC1 ini, kita delete. Setelah itu PE01 kita delete, BIM02 kita delete juga. Lalu kita kembali ke calculate lagi, PLS algorithm, start calculate. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. VR quality, pada bagian VR quality kita klik kanan, pada bagian VR quality kita klik kanan, lalu klik ini. Awal fokus ke behavior intention, sekarang kita fokus ke VR quality. Lalu calculate, bootstrapping, lalu kita violet, start, part coefficient. Nah, seperti ini. Lalu outer weight, kita klik outer weight. Jika sudah, cari data yang sekiranya menunjukkan merah. Nah, jadi setelah tadi kita hapus datanya satu persatu ya teman-teman, dimulai dari CQ02, delete. Setelah itu SQ01 kita delete juga, kemudian SQ03 kita delete juga, PI03, kemudian VI04. Setelah itu kembali ke project, lalu kita calculate, bootstrapping, one pilot, lalu kita start. Setelah itu part conversion, coefficient. Jadi tampilannya akan seperti ini. Lalu final resultnya, part coefficient ini kriteria signifikan T static 1645, P value 0,05. Jadi yang pertama faktor perceived engagement, immersion, dan usefulness ini berpengaruh positif signifikan terhadap perceived value. Yang kedua, perceived value secara signifikan mengaruhi behavior intention. Lalu yang ketiga, VR quality berpengaruh signifikan terhadap semua variabel turunannya, terutama terhadap enjoyment, immersion, dan usefulness. Yang keempat, perceived complexity, cost, dan risk tidak berpengaruh signifikan terhadap perceived value. Lalu penjelasan untuk total indirect effect ini, kriteria signifikan T static 1645, p-values-nya 0,05. Yang pertama, perceived engagement, immersion, dan usefulness ini berpengaruh tidak langsung secara signifikan terhadap behavior intention melalui perceived value. Yang kedua, VR quality memiliki pengaruh tidak langsung yang kuat dan signifikan terhadap perceived value dan behavior intention melalui jalur mediasi. Yang ketiga, perceived complexity, cost, dan risk tidak memiliki pengaruh terhadap behavior intention. Lalu penjelasan untuk spesifik indirect effect, kriteria signifikan T static-nya itu adalah 1645, lalu p-value-nya 0,05. Yang pertama, lalu penjelasan indirect spesifiknya, kriteria signifikan T static adalah 1,645, lalu p-value-nya 0,05. Jadi yang pertama, jalur mediasi yang kuat
dan signifikan adalah melalui perceived enjoyment, immersion, dan usefulness. Yang kedua, VR quality secara tidak langsung memengaruhi behavior intention secara signifikan, terutama lewat jalur usefulness dan enjoyment. Yang ketiga, jalur yang melibatkan complexity, cost, dan risk belum menunjukkan efek mediasi yang signifikan. Lalu yang terakhir ini total effect. Kriteria signifikan T statistiknya adalah 1,645. P-value-nya 0,05. Yang pertama, variabel perceived enjoyment, immersion, dan usefulness, dan perceived value sangat penting karena berpengaruh langsung dan tidak langsung secara signifikan terhadap behavior intention. Yang kedua, VR quality adalah variabel kunci utama yang memengaruhi hampir semua aspek perspektif pengguna secara signifikan. Yang ketiga, perceived complexity, cost, dan risk tidak berpengaruh signifikan secara total terhadap perilaku atau behavior intention maupun nilai perceived value, sehingga dapat dipertimbangkan untuk dieliminasi atau ditinjau ulang. Jadi, sekian video yang dapat saya jelaskan mengenai tentang praktik melakukan analisis SEM PLS dengan Smart PLS, sekaligus cara verbal menjelaskan interpretasinya adalah seperti itu ya teman-teman. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.